warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan mata pelajaran pendidikan agama Islam Bat 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Maksudi SPDI. Saya adalah seorang guru di SD Negeri Sukamulya 1, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran PAI Bat 1 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 41230199100176. Pada hari ini Jumat tanggal 18 Oktober 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Sukamulya 1 Kabupaten Tangerang pada kelas 6 dengan materi halal dan haram. Berikut ini uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pintar, apa kabar? Baik. Selamat pagi hebat, apa kabar? Baik. Selamat pagi pintar, selamat pagi hebat, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas, kemudian lanjutkan dengan pembiasaan membaca surat pendek pilihan. Silakan anak dan Diki dipimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum belajar mari kita berbaca doa. Berdoa dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Diki. Terima kasih. Anak-anak, untuk memperkuat nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri. Tak terkenal selama
yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah dia. Artinya apa? Artinya kalau kita bersungguh-sungguh, kita akan bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Oleh karena itu, nih kalian nih harus tekun belajar, harus rajin belajar, harus semangat dalam belajar. Masih semangat belajar? Tepuk semangat. Terima kasih. Masih tetap semangat? Anak-anak, siapa yang hari ini tidak masuk? Semua berarti kita masih diberikan sehat walafiat. Alhamdulillah. Masih ingat nggak pelajaran minggu kemarin? Masih. Apa? Maaf dan maafkan. Minggu kemarin kita belajar tentang maaf memaafkan. Orang yang minta maaf karena bersalah itu bagus. Tapi orang yang memaafkan orang yang bersalah itu lebih bagus lagi. Kenapa? Karena dua-duanya memaafkan itu sifat-sifat orang yang beriman. Nah, oleh karena itu kita akan belajar tentang halal dan haram. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang halal dan haram. Nih. Nah, tujuannya adalah kita belajar halal dan haram supaya memahami ketentuan halal dan haram. Itu tujuannya. Kemudian KKTP-nya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran adalah yang pertama menjelaskan definisi halal dan haram. Yang kedua menjelaskan dasar hukum halal dan haram. Ketiga membuat paparan sebab-sebab halal dan haram. Empat menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita Bapak bagikan soal dulu sebelum kita ke pelajaran. Namanya jangan lupa, terus nama dulu. Ya, Pak. Baiklah, sudah 10 menit. Kelompok 1, sekarang bukulah. Kelompok 2, kelompok 3. Semua ya. Baiklah. Anak-anak, apa yang kamu ketahui tentang halal dan haram? Halal yang diperbolehkan. Halal adalah yang Bolehkan. Kalau haram? Haram adalah yang dilarang oleh syariat Islam. Haram adalah yang dilarang oleh syariat Islam. Sekarang supaya lebih jelas, mari kita simak video. Lihat, perhatikan, dan ada yang ngobrol. Kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman jadidan. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Apa itu halal? Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, untuk disik dan untuk dilakukan. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, untuk dikonsumsi dan untuk dilakukan. Sekarang, apa itu makanan dan minuman yang halal? Makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Boleh dimakan, boleh diminum. Apa contohnya? Nasi, mie ayam, singkong, kopi, teh manis, air kelapa, dan lain sebagainya. Nah, sekarang apa itu makanan minuman yang haram? Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang dilarang oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Tidak boleh dimakan dan tidak boleh diminum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir kama uhilla bihi li ghairillah." Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu maitat, bangkai sapi, bangkai kerbau, bangkai kambing, bangkai ayam, bangkai bebek, dan lain sebagainya, kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang boleh dimakan, halal dimakan. Setelah itu apa lagi? Wadama, darah kita minum haram. Darah dibekukan, namanya marus, kita makan haram. Walahmal khinzir, dan daging babi. Daging babi ini haram dimakan bagi kita umat Islam. Kemudian apalagi? Wa ma uhilla bihi li ghairillah, binatang sembelihan yang disembelih bukan atas nama Allah, disembelih atas nama selain Allah, haram dimakan. Ini meskipun sapi, kerbau, kambing, ketika disembelih atas nama Tuhan yang lain, disembelih atas nama yang lain, bukan atas nama Allah, haram hukumnya untuk dimakan bagi umat Islam. Nah, sekarang kita sudah tahu, sudah jelas mana makanan dan minuman yang halal dan mana makanan dan minuman yang haram. Nah, sekarang pada zaman modern ini banyak sekali makanan minuman kemasan, baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Bagaimana caranya kita mengetahui kalau makanan itu halal? Nah, di Indonesia ada namanya Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, kemudian diberi label halal, tentu saja dengan penelitian para ulama yang ada di MUI, Majelis Ulama Indonesia, meneliti kadarnya apakah halal apakah haram. Jadi kalau kita mau beli makanan minuman kemasan di swalayan atau di mana saja, kita lihat saja barangnya, ada nggak tulisan halalnya. Kalau ada tulisan halal, boleh kita konsumsi, boleh kita makan, boleh kita minum. Tapi kalau tidak ada label halalnya, tinggalkan, jangan dimakan, jangan diminum. Nah, sekarang ada paham makanan, minuman yang halal dan yang haram. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi sekarang sudah jelas apa itu halal, apa itu haram. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh ajaran Islam. Sedangkan haram segala sesuatu yang dilarang oleh ajaran Islam. Nah, di sini Bapak mau ngasih tugas bikin poster mengelompokkan makanan dan minuman yang halal dan makanan dan minuman yang haram. Nah, ini 1, 2 untuk makanan dan minuman yang halal. 1, 2.
Kelompok 1 selesai? Tuh, dikit lagi ya? Kelompok 2? Dikit lagi, oke. Kelompok 3? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Baik. Silakan kelompok 1 maju, kamu presentasikan. Maju 3 orang, yang 2 megangin, yang 1 nyebutin. Yang lain dengerin. Takut ada yang salah, ngomong pas salah itu, gitu ya. Oke. Sudah. Nah, sekarang kalau sudah, boleh silakan dibaca. Awalnya ada Ibrahim Mufid, Ahmad Reza Putra, Petra Agama, Mukali Bananda, Nafisa, Fitria, Kevin Benondo, Ahmad Asyifi, Sekian. Oke. Sebutkan makanan halalnya dan minuman halal. Manula ada pecel, ayam bakar, apel, mie ayam, nasi, singkong, oreo, telur. Minuman halal, jus, majan, es kelapa, es teh, buah kemaran, dan kopi. Ada yang salah nggak? Betul semua? Kasih tepuk tangan. Bapak mau nanya, nih punya kelompok 1, ada gambar apanya ini? Lope. Lope itu apa? Cinta. Berarti cinta makanan dan minuman yang halal. Gitu kali ya? Oke, sekarang sebutin. Boleh. Ada darah yang dibekukan, daging kodok, daging lagi, bangkai kambing dan bangkai ayam, minuman haram, minuman yang beralkohol atau kita sebut bir. Minuman yang beralkohol atau bir. Oke, kasih tepuk tangan. Silakan kelompok 1 belum kali. Kelompok 2 sudah siap? Siap. Oke, silakan maju ke depan 3 orang. Ya, silakan. Kelompok 2, anak cinta dan Aidin, Nailatul Ismiana, Ayu Masa Penyawan, Ayu Masa Cinta sama Ilana, sampai beberapa orang, sampai kita mati, cinta makanan ayam, ayam bakar, pecel, singkong, apel, oreo, dan kebab. Contoh minuman halal, air kelapa, es teh, jus buah, buah kita, dan Ya. Oh, itu ada lambang apa itu? Lambang gelap. Berarti suka apa itu? Suka makanan dan minuman yang halal. Kasih tepuk tangan. Minuman yang beralkohol. Ada yang salah nggak? Betul semua. Kalau betul semua berarti kita kasih tepuk tangan yang keras. Kelompok 3 sudah siap? Ayo kelompok 3 maju 3 orang sini. Ayam bakar, pecel, apel, nasi, mie ayam, singkong, oreo, dan contoh minuman halal. Contoh makanan halal. Kodok, beku, bangkai ayam, berbagi, bangkai kerbau, bangkai sapi. Contoh minuman halal. Minuman alkohol. Ada yang salah nggak? Betul semua? Kalau betul semua kita kasih tepuk tangan. Oke, kadang-kadang sekarang kamu sudah bisa, sudah paham, sudah bisa menyebutkan mana makanan yang halal, mana minuman yang halal, ya mana makanan yang haram, mana
hukumannya haram. Oleh karena itu, sekarang Bapak kasih tugas LKPD. Tulis namanya terlebih dahulu. Silakan diisi, jangan lupa tulis namanya. Namanya jangan lupa. Ya. Namanya jangan lupa. Sudah selesai? Boleh. Satu bawa ke depan sini. Tiga. Baiklah, anak-anak. Nah, sekarang Bapak mau nanya, bagaimana perasaan kamu setelah kamu belajar kelompok seperti ini? Kelompok 1. Kami menjadi tahu cara mengetahui hukum halal dan haram makanan dan minuman dalam memakan. Kamu jadi tahu makanan dan hukum makanan dan minuman dalam memasak. Bagaimana cara mengetahuinya? Kami menjadi tahu cara mengetahui hukum halal dan haram makanan dan minuman dalam memasak. Bagaimana cara tahunya? Melihat di makanan kemasan itu ada logo halal. Betul. Kelompok 2. Selalu berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman. Selalu berhati-hati memilih makanan dan minuman. Kelompok 3. Kami lebih senang belajar berkelompok seperti ini. Kerjasama. Yang lain senang nggak kerja kelompok seperti ini? Nanti kita belajar kelompok lagi. Baiklah anak-anak, nanti minggu depan kita akan belajar tentang Khulafaur Rasyidin, tentang Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Asr. Membaca surat Al-Asr dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Anak-anak, ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.